lebih baik salah mencintai daripada salah membenci, agar tidak rugi di dunia dan di akhirat nanti. Ngaji yuk, ya ngajilah. Masa enggak? Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Wa da'iyan ilal haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Yang dengan tulus kami cintai semua asabiku sekalian, baik kalian yang menonton video ini sampai habis maupun yang tidak, semua tanpa kecuali saya cintai. Meskipun kalian semua tidak merasa saya cintai. Tidaklah mengapa, karena Rasulullah SAW memang telah memberikan contoh pada kita untuk saling mencintai. Pertama-tama dan bukan yang kedua, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan rahmatnya pada kita, baik kalian yang berambut keriting maupun yang direbonding, baik yang bulunya tebal dan tidak berbulu. Alhamdulillah, syukur tak terhingga saat ini kita semua di negeri kita tercinta Indonesia masih dilimpahi banyak nikmat. Dari nikmat walafiat, yang sehat tanpa cacat, hingga berkah iman dan Islam yang masih melekat, sehingga aman dari godaan syaitan. Kedua dan bukan yang ketiga, tidak lupa salawat dan salam kita curah limpahkan pada uswatun hasanah, qudwah hasanah, yaitu Raja Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Azabiku semua, catatan usai saya menyimak debat nasab di Banten, ya. Ada beberapa disiplin ilmu yang senantiasa berkembang, seperti ilmu fikih misalnya. Sehingga terbuka adanya perubahan dan perbedaan pendapat, ya, dengan pendapat sebelumnya. Terlebih di era modern seperti sekarang ini. Azabiku semua, adanya perbedaan dalam penetapan standar keabsahan nasab, ya, atau isbat nasab, seperti yang saat ini ramai diperbincangkan. Ya, dalam hal ini hipotesa Kiai Imad dan kawan-kawannya yang cukup kontroversial, ya, dengan menetapkan ketentuan atau standar keabsahan nasab yang agak berbeda, ya, dengan pendapat jumhur ahli nasab sebelumnya. Seperti perlunya tes DNA, ya, yang oleh para ulama zaman dahulu tidak menjadi syarat keabsahan nasab seseorang, ya. Begitu juga ketetapan-ketetapan yang lain. Azabiku semua, perbedaan ini tentu agak sulit, ya, dikompromikan sampai kapanpun, ya. Seiring dengan perkembangan zaman, hal ini berpotensi ada manhaj atau standar penilaian yang berbeda. Sehingga keabsahan nasab, ya, diantaranya nasab Ba'alawi, akhirnya diperdebatkan. Azabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam disiplin ilmu fikih, ilmu akidah, begitupun ilmu nahwu dan lain-lain yang di dalamnya melahirkan beberapa mazhab, ya. Maka dalam ilmu nasab, anggaplah juga ada beberapa mazhab yang satu sama yang lainnya memiliki perbedaan, baik dalam hasil penetapan keabsahan, ya, suatu nasab, dan juga adanya perbedaan secara manhaj. Azabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyatukan keduanya rasanya tidak mungkin, ya. Sebagaimana sulitnya menyatukan beberapa mazhab-mazhab dalam fikih, akidah dan lain-lain ke dalam satu mazhab. Ya, perbedaan merupakan keniscayaan.
Yang diperlukan sikap yang arif, bijaknya dalam menghadapi perbedaan. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengembangkan sikap saling menghormati, saling menghargai, tidak saling mencaci dan merendahkan. Adapun dialog di antara dua kutub pemikiran yang berbeda, ya tetap memungkinkan untuk dilanjutkan. Ya, tapi dengan ketentuan. Yang pertama, dialog bersifat ilmiah, ya, akademik. Tidak melibatkan masyarakat awam yang tidak paham persoalan. Agar tidak terjadi fitnah dan tidak berkembang menjadi konflik horizontal. Yang kedua, mengedepankan akhlakul karimah. Tetap husnuzon, berbaik sangka, menjaga kesantunan, saling ruhama ubainahum, ya. Saling menyayangi di antara umat Islam. Tidak ada tendensi, kecenderungan, ya, tidak rasis, tidak membenci terhadap keturunan tertentu dan sebagainya. Hal ini perlu dikembangkan, ya, agar tidak merusak ukhuwah Islamiyah dan agar tidak mengotori hati serta tidak menimbulkan kebencian, ya, suudzon dan permusuhan di antara sesama umat Rasulullah SAW. Yang ketiga, tidak membuat kesimpulan yang sifatnya tendensius, rasis, ya, berpotensi menimbulkan fitnah atau kegaduhan, ya, dan belum memiliki kekuatan argumen yang bersifat ilmiah. Yang perlu juga kita sadari bersama, ya, bahwa kemuliaan seseorang di sisi Allah bukan karena nasab, tapi karena iman, takwa, ilmu, dan akhlaknya. Karenanya berupayalah meningkatkan kualitas iman, takwa, ilmu, dan akhlak. Azabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun saya pribadi, ya, dalam menyikapi persoalan nasab Ba'alawi, ya, saya memilih sebagaimana yang diungkapkan Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam kitabnya Jawharatul Tauhid, yaitu mengikuti guru-guru kami, para ulama dan aulia terdahulu, seperti Imam Ibnu Hajar, Imam Asy-Syakhawi, Imam Nawawi Al-Bantani, dan Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Hamid Pasuruan, Kiai Haji Hasan Genggong, Kiai Haji As'ad, kiai-kiai kami di Pondok Lirboyo, Ploso, Sidogiri, dan lain-lain. Yang dalam hal ini menurut Al-Fakir, mereka bukan hanya dengan mata batin, basyirah, atau mata hati, atau kasyaf, penglihatan tembus pandang dari karunia Allah Subhanahu wa taala untuk para waliullahnya, tapi juga dengan dilandasi keluasan dan kedalaman ilmunya, ya, landasan ilmiah. Al-Fakir yang bodoh ini merasa akan lebih selamat dengan mengikuti mereka. Fakullu khairin fittiba'i man salaf wa kullu syarrin fittiba'i man khalaf. Segala kebaikan adalah dengan cara mengikuti orang-orang terdahulu. Sedangkan segala kejelekan adalah inovasi atau buatan orang-orang belakangan. Ya, begitupun sesuai akidah. Al-khuruju minal khilafi mustahabbun. Ya, keluar dari ikhtilaf, perbedaan adalah dianjurkan. Sabiku semua, lebih baik salah mencintai daripada salah membenci, agar tidak rugi di dunia dan di akhirat nanti. Ya, sabiku semua, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dan kita minta kepada Allah, semoga Allah menuntun kita jalan yang benar dan diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Salam damai dan harmoni negara kesatuan Republik Indonesia. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.